kekuatan Harit di tangan cewek di sini. Yang dimana tentunya dari Dewa United mereka harus memaksimalkan mungkin untuk early pressure mereka. Tapi ingat, di sisi dari Onyx mereka punya Kadita di tangan seorang Suns yang begitu menyeramkan. Kita udah ngeliat itu di hari kemarin. Tentunya Dewa United mereka harus datang dengan strategi nge-counter pergerakan dari Onyx di early-nya. Apalagi ada Link di tangan seorang Kairi. Oke, tanpa berlama-lama, EPL Arena mana tepuk tangannya? Langsung kita menuju ke Land of Dawn untuk melihat apakah pasukan Dewa berhasil menaklukkan dari sang Raja Langit. Lihat, recall dari Suns. Tapi di depan sana kita lihat para pasukan belum ada yang menginvasi jungle satu sama lain. Bermain dengan tidak mau terlalu terburu-buru. Dan bahkan Rian sudah mencoba melakukan sedikit distraction. Tapi nampaknya dengan adanya Ironhawk tadi berhasil menutup sedikit ruang celahnya, Profesor. Ya, dan buat sekarang lagi-lagi pull yourself together dan ini kombonya. Oh, first blast! Tiba-tiba combo Ocean Origin dan Breath of Ocean yang benar-benar berhasil mendapatkan satu buah first blood. Para pasukan Dewa, lagi-lagi first blood yang sangat cepat di 2 match belakangan ini ya. Oke, biasanya kita melihat Roamer dulu yang buka setup teamfight, baru mid lanernya eksekusi. Tapi ini berbeda. Suns, dia sebagai mid laner membuka setup teamfight terlebih dahulu, baru Rian yang eksekusi dengan Iron Hook-nya. Iya, dan bahkan ini cukup menarik karena posisi dari Leo Murphy yang memang sudah terjebak tadi di area early untuk nge-pressure ke arah purple buff dari Kairi itu dimaksimalkan sama Onyx. Mereka cari lagi posisi dari Leo Murphy yang memang harus mundur untuk bisa nge tapi nggak dikasih kesempatan itu sama sekali. Dan bahkan tadi yang Kak Bes udah sempat sebut pull yourself together masih akan dibawakan di match pertama kita. Dan ini kalau melihat dari pergerakannya ya, Rian dia bener-bener kayak oke, dia mengikuti siapa alur rotasi awalnya dari Onyx. Kayak tadi, di awal kita ngelihat Kairi bener-bener di engage. Leo Murphy mau nggak mau, ini bakal jadi target utama. Nah, buat sekarang dia bener-bener ngikutin arah dari Kairinya dulu. Sehingga apa? Sehingga nanti ketika Kairi dalam ancaman, Rian ready dengan flickernya. Apalagi, ingat focusing mark. Dia akan menambahkan damage kritikal dari Kairi agar eksekusinya bisa lebih maksimal. Di cancel oleh Pentagon. Lihat, Rafa yang sangat mahal. Tapi Leo Murphy dengan Fondate menuju ke arah depan. Masih coba untuk bertahan dan pelatihan. Berhasil melakukan satu point kill. Kairi tidak mau terlalu terburu-buru. Table soft blade-nya ditahan. Tidak mau langsung menuju ke arah belakang. Tapi Pond memaksa teamfight kembali. Pentagon tertrigger. Tapi nampaknya Kairi berhasil melakukan satu point kill. Kairi masih mau lebih tapi nggak mungkin dia paksakan. Kalau dia paksakan, turtle-nya akan rugi sekali. Iya, dengan bantuan dimana dari Boots berhasil untuk memotong 2 pemain dari Dewa United. Tadi kembali mencoba untuk lari dari kejaran pemain-pemain Onyx. Namun ternyata ketika Leo Murphy ditumbangkan, udah pasti garda terdepannya hanya mengamankan dari memaksimalkan dengan adanya keberadaan dari Pendragon. Ya, tapi balik lagi informasi yang didapatkan Dewa cukup banyak ya kan. Flicker dari Drian, lalu mungkin banyaknya Petrify atau Flicker bahkan dari Battle Spell teman-teman Onyx. Tentu digunakan terlebih dahulu. Dan untuk sekarang tinggal kita lihat gimana setupnya dari Dewa karena mereka masih belum mendapatkan Divine Judgment yang mahal. Belum ada eksekusi juga dari Ray. Walaupun secara level dia tidak begitu kalah-kalah banget. Dia mencoba untuk keep up dan itu hampir solo kill, untungnya ada double dash daripada Valentina. Hampir kembali tapi lihat spammingnya Momochan. Gak selesai-selesai dari Suns. Ada skill, paksa. Ada skill, paksa. Kalaupun gak ada, dicari di mana musuhnya Momochan. Makanya ini yang aku bilang, early pressure dari Onyx berjalan di tangan dari Suns. Dia mau ke arah lini manapun, dia coba lihat satu pemain yang bisa diculik, dia akan maksimalkan hal tersebut. Kalau sampai nggak ke pick off pun itu nggak masalah, karena dia akan recall. Oke, Ray terlalu berani, masuk terlalu dalam. Leo Murphy di depan sana, dia menjaskan mengejar Leo Murphy. Langsung ada satu more decimate, hilang dengan rough wave. Tapi cewek memporak-porandakan pasukan Dewa, mundur ke arah belakang. Anak-anak Dewa kali ini harus mundur. Flicker telah diinformasikan, tidak ada flicker untuk seorang Leo Murphy. Iya. Dan kalau kita ngelihat ya Bea tadi, oke, Kairi. Hampir. Enggak. Informasi buat Retribution juga dan kayaknya Kairi mencoba untuk mencari point kill deh. Di sini kayaknya mereka udah mulai sadar kalau mereka dirusuhin lebih baik pas dapetin purple buff rusuhin balik aja. Kirain aku, dia nggak pakai retrinya di sana karena dia akan pindah ke purple buff. Rusuhnya di purple buff. Dan akan coba dipaksa di purple buff. Tapi nampaknya enggak. Ini temponya agak sedikit slow ya untuk mendapatkan Onyx di depan sana. Lodihan memaksa. Satu point kill mendapatkan. Suns featuring Drian. Memang
dengan tidak adanya Keyboy, laning lainnya itu tidak benar-benar khawatir dengan presence dari seorang Drian. Tapi di sini mid lane-nya yang diejam-ejam, Profesor. Makanya dari tadi ya, combo yang menarik dari Drian dan Sans, dia ganti-gantian nih dua-duanya nih. Siapa yang buka duluan, pokoknya dieksekusi aja, di follow up. Masalahnya kalau Sans-nya sendiri aja udah cukup menyeramkan ya, Be. Apalagi combo dengan Drian yang punya area Angel Badina. Maka coba dipasang oleh seorang bos, adu retribution terjadi. Kyrie berhasil mengamankan retribution. Team fight kembali terjadi, masih mau lebih buat Mid Blackheart. Mendapatkan satu bomba kill atas Pentagon. Offensive step soft lane tampaknya akan terlalu berhenti, tapi gila Sans! Gila Sans! Double kill! Surprise attack dan Sandwich Gaming. Ray di recall depan buka. Anak dewa terejam-ejam di depan sana. Oh my god. Dan bahkan Sans datang di waktu yang tepat memotong dari area mid-nya. Dua pemain yang langsung terkena petrify, Be. Itu adalah sebuah sandwich yang mengerikan. Dan memang buat sekarang posisinya, kalau kita lihat dari teman-teman tim Onyx, mereka udah dapetin banyak banget keuntungan. Mereka udah dapetin turtle, mereka udah dapetin banyak banget point kill. Dan tinggal keep up dari segi pattern farmingnya. Karena lihat satu orang yang belum tumbang. What? Dari tadi top lane, dia masih belum di pick off. Tapi lini lainnya mungkin sudah boleh lebih diperhatikan. Dan Dewa harus memperkuat bagaimana Watt sebagai marksman satu-satunya dari Dewa Elite Esports agar nantinya mereka setidaknya memenangkan satu lini saja. Ya, kalau kita ngeliat mungkin kemarin di Getro mereka benar-benar coba untuk matahin laningnya dari Watt. Tapi sekarang berbeda dengan Onyx, mereka coba mainkan di area sisi mid-nya. Yang dimana Sans ini bisa ada di mana-mana. Mungkin mereka nggak terlalu berfokus sama laningnya Watt, tapi dua laningnya ini dipegang kontrol sama Onyx. Flodian! Tapi nampaknya belum dioleh, tapi Sans! Lagi-lagi Sandwich Gaming! Seven Soul Player, power offensive, dapetin 2 point kill. Wah, Cepat gila. makan depan! Tukang sampai ke jemur got, oh my god! Gila Sandwich Gaming! Lagi. Sans, lagi dan lagi! Dijepit, gak ada kesempatan bahkan untuk nafas sedikit pun, Profesor. Dan ini dia, satu poin kill saja yang diberikan oleh teman-teman dari Onyx. Menuju ke arah Dewa. Dewa makin kesulitan karena tadi udah aku mention sebelumnya. Watt tidak tumbang. Watt tidak dalam ancaman. Tapi setelah team fight barusan di arah top lane. Dari yang awalnya 4.000, 5.000 gold menuju ke arah 7.000 bahkan. Mendekati harusnya ke arah 8.000 gold. Different. Dengan perbandingan roster yang berbeda itu tidak mengendorkan sedikit pun. Bahkan ini kayak setup baru gak sih? Setup baru. Setup baru yang dimana Onyx yang biasanya eksekusinya ada di Kyrie. Enggak, di sini Sans berperan sebagai eksekutor dan menutup lini belakangnya biar gak ada escape route dari teman-teman Dewa. Gak ada rute escape-nya, gak ada jalan keluarnya. Dan Sandwich Gaming masih menjadi mimpi buruk sepertinya untuk Dewa di game pertama. Wah, mereka harus memperhatikan ini belakang atau Iya. setidaknya menugaskan Leo Murphy untuk berperan sebagai cover dari Watt. Karena Watt, dia punya 2 item tapi dia nggak bisa mendeliver damage-nya. Kayaknya menurut aku Leo Murphy gak akan cukup di Bay. Pendragon ini juga udah mulai harus turun tangan sih. Karena posisi dari belakangnya itu yang harus dijaga oleh pemain-pemain dari Dewa. Sans bisa aja di mana-mana dan lagi-lagi kita nggak tahu dia mau muncul dari area bus mana. Ya mungkin ini juga menjadi sebuah jawaban kemarin kalau setidaknya mengcounter pergerakan Onyx dengan 3 Purify dari Altrigo. Aha. Mungkin bisa dimainkan untuk di game yang kedua. Purify Gaming kalau misalnya dengan line up sisi yang besar seperti ini lagi, Profesor. Ya, apalagi kita udah sempat mention 3 hero dengan sisi power bahkan 4 karena Harit memiliki slow effect. Oke, tapi Dan lagi-lagi hanya untuk mendikoi saja di depan sana. Mendikoy tidak mau terlalu terburu-buru, Kyrie juga tidak terlalu takut. Bahkan dengan Papa Buff yang baru muncul Momochan, dia lebih memilih ke sana. Dia tidak takut diinvasi. Iya, karena kalau diinvasi pun sepertinya itu bakal jadi satu jalan yang bakal dipotong habis-habisan sih sama pemain-pemain dari Onyx. Dan mereka mungkin lebih bersiap ketika Dewa mau coba untuk melakukan inisiasi. Onyx siap untuk menjawab dengan rotasi yang mungkin kita ngelihat dari masing-masing playernya nggak terlalu jauh. Lihat posisi dari Drian di area atas. Sementara kita ngelihat juga Kyrie yang akan berfokus makanin semua jungle yang dimiliki sama Onyx. Mendapatkan buff yang dibutuhkan dan tapi Lord Lihat. ini juga mulai Oke. Lihat level 15 ya. 928, Oke, masih nunggu. 931. 930 dan 931. 931 dia level 15. Level Oke, 15 siap. di bawah menit 10. Ini total domination yang mengerikan banget dari Onyx.
karena mereka udah unggul dari early game. Mereka tidak mengendorkan serangan, mereka memberikan pressure dan tidak membiarkan teman-teman dari Dewa keluar dari zona aman mereka. Dan bahkan ini kayak gak main-main sih pressure-nya Onyx. Dari semua lini, permainannya kayak ditutup dan Dewa gak punya kesempatan atau lahan untuk farming. Jungle dan god lane-nya gak dikasih nafas sama sekali. Bahkan biasanya di melawan BTR, jungle dan god lane. Ini berbeda, jungle, god lane, mid lane. Iya, Ya kan? tiga-tiganya bahkan. Ini tiga-tiganya. Kalau Iya. kemarin pas sama Bigetron, Dewa itu masih dikasih space untuk mid lane yang bermain. Iya. Tapi sekarang dengan adanya Drian dan saat combo duo mau ini, dia benar-benar menutup mid lane-nya pun sampai gak dikasih nafas sampai. 6 menit pertama Suns bisa ada di mana-mana. Di posisi menit ke-7 ke-8, Watt udah jadi inceran dari pemain-main Onyx sendiri. Ya, Dan tapi sekarang Watt- efek snowballingnya semakin berasa, Be. Watt sebenarnya udah punya item dari segi Heptasis atau bahkan dia memiliki Malefic Roar, tapi kayaknya dia lebih butuh Wind of Nature dan Ray, what are you doing? What happened, Ray? Dia ngebuka badannya sendiri, dia nggak pakai Mortal Coil minimal. Mortal Coil yang pertama sebelum loncatan terakhirnya. Tapi itu dia ngebuka badan dan akhirnya dimakan, ditelan bulat-bulat oleh seorang Drian. Para pasukan dari Dewa mereka kehilangan power dari segi Martin. Dan lihat Blacker Westfall. Menuju ke arah belakang, satu tablet offensive. Menuju ke arah Brody, hilang karena super auto Briani. Ini Pancana. Onyx mengamankan game pertama di bawah menit 12. Ini dominasi yang terlalu gila dari Onyx. Tim Onyx yang benar-benar mereka nggak kasih nafas sama sekali. Dan ini temponya jadi cepet banget. Temponya berkelanjutan terus, Be. Kayak entah kenapa Onyx mereka tahu Watt memang kuat. Tapi mereka tahu sisi mid-nya yang terus diganggu-ganggu sama Suns ini ngebuat mereka tentunya semakin pincang. Dewa, mereka bingung lini mana yang harus mereka fokuskan untuk di entah di defense, entah di farm. Tapi kalau kita lihat ya, tadi sebenarnya ada satu lini, ada satu lane yang menang. Gak menang, oke. Kita nggak bisa bilang menang. Tapi